Assalamualaikum Milanisti, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Kunjungi website kita di maksimalmilan.blogspot.com. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk terus mendapatkan berita terbaru seputar AC Milan, khusus Milanisti. Rafael Leao akhirnya buka suara tentang masa depannya di tengah spekulasi tentang hengkang dari AC Milan. Leao mengunggah sebuah cerita di akun Instagram miliknya yang berbunyi, "Satu-satunya pikiran saya adalah di lapangan. Saya fokus memberikan segalanya setiap pertandingan dan setiap sesi latihan. Untuk menghindari segala bentuk spekulasi dan laporan palsu, saya tegaskan kembali bahwa saya telah lama mempercayakan semua urusan kepentingan saya sepenuhnya dengan keluarga dan pengacara saya. Tidak ada orang lain yang berwenang berbicara atas nama saya. Fokus saya adalah tujuan berikutnya." Tulisnya. Informasi terbaru dari Matteo Moretto adalah mengonfirmasi bahwa Galatasaray masih ingin merekrut Leao, tetapi mereka akan menunggu hingga menit-menit terakhir jendela transfer untuk mendapatkan harga yang jauh lebih murah daripada permintaan Rossoneri saat ini. Al-Nassr hadir untuk memantau serius situasi Mike Maignan yang masih tidak jelas di AC Milan menurut sebuah laporan. La Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa situasi Maignan pada musim panas ini cukup penuh drama. Setelah akhir musim kemarin yang mengecewakan, dia kembali harus kecewa setelah Prancis hanya menempati posisi keempat Piala Dunia, dan sekarang dia menunda kembali ke Milanello karena liburan serta tidak menghadiri acara pemakaman Franco Baresi. Sikap ini tampaknya tidak lepas dari kekecewaan sang kapten setelah Massimiliano Allegri, Iglitare, dan Claudio Filippi ditendang dari klub. Selain itu, Diavolo juga tidak lolos ke Liga Champions dalam 2 musim berturut-turut, dan meskipun dia baru saja perpanjang kontrak, tampaknya tetap ada peluang sang kapten untuk hengkang. Sekarang muncul minat dari Arab Saudi, yaitu lebih tepatnya Al-Nassr yang diperkuat oleh Cristiano Ronaldo yang sedang mencari pengganti Bento di bawah Mister Gawang. Meskipun sudah dipastikan dia akan mendapatkan gaji selangit, namun belum diketahui apakah kiper timnas Prancis itu akan terbuka untuk bermain di Timur Tengah atau tidak. AC Milan tetap bersikeras menginginkan skenario tertentu untuk transfer Santiago Giménez ke Porto menurut sebuah laporan. Milan News mengutip Corriere dello Sport yang melaporkan bahwa Ruben Amorim telah mengumumkan bahwa dia akan melakukan pemangkasan skuad pada musim panas ini. Sang pelatih mengatakan tentang hal ini sebelum dan sesudah pertandingan persahabatan melawan Chelsea, di mana mereka kalah telak di Jakarta. Sejauh ini Porto merupakan tim yang paling serius untuk membawa striker asal Meksiko itu dari San Siro, di mana tampaknya dia tidak memiliki tempat lagi di skuad Diavolo musim ini. Hal ini tidak lepas dari perekrutan Gonzalo Ramos yang tampaknya membuat Giménez juga mulai mempertimbangkan masa depannya dengan serius. Mantan bintang Feyenoord itu telah terbuka untuk pindah ke Liga Portugal, dan sekarang kedua tim sedang melakukan diskusi terkait skema dan biaya transfer. Porto menginginkan skema pinjaman dengan opsi pembelian sebesar 20 juta euro, tetapi Rossoneri menginginkan kewajiban untuk membeli agar mereka terhindar dari kerugian modal. Di sisi lain, calciomercato.com mengutip Ojogo yang melaporkan bahwa Milan mulai terbuka untuk melunak dan memfasilitasi kepindahan Giménez. Milan mulai terbuka dengan formula pinjaman dengan opsi untuk pembelian sebesar 20 juta euro, namun negosiasi resmi masih belum dimulai dan Milan berharap dapat segera menyelesaikan proses transfer. AC Milan telah putuskan untuk pinjamkan Alpagio Cisse ke Sassuolo musim panas ini menurut sebuah laporan. Cisse merupakan talenta muda yang pada akhirnya membuat Rossoneri rela mengeluarkan cukup banyak uang untuk membawanya keluar dari Hellas Verona musim dingin lalu. Meskipun telah ditebus, Cisse tetap dipinjamkan ke Catanzaro, di mana itu adalah tempat dirinya bermain musim kemarin. Sekarang Matteo Moretto berbicara di saluran YouTube miliknya tentang perkembangan situasi dari Cisse yang tampaknya tidak akan bergabung dengan Torino musim panas ini. Berikut komentar sang jurnalis disampaikan melalui Milan News. Torino memimpin perburuan Alpagio Cisse. Mereka adalah tim pertama yang meminta Milan untuk meminjamkannya. Namun saya bisa mengatakan bahwa dalam beberapa jam terakhir, Sassuolo juga datang maju dan mulai mengeksplorasi kemungkinan pinjaman untuk Cisse yang sedang dalam perjalanan keluar dari Milan. Torino tetap menjadi favorit meskipun mereka harus keluar dulu dan mencoba lagi, ungkapnya. Wait, sebelum lanjut ke berita selanjutnya, kalian jangan lupa ya guys, check out pakaian atau kebutuhan lebaran lainnya yang udah gua taruh di keranjang bawah ini. AC Milan telah memulai kontak awal mengenai Nicola Zalewski dari Atalanta menurut sebuah laporan. Milan Vibes melaporkan bahwa jendela transfer Milan mulai kembali memanas. Setelah sebelumnya mereka melepas Zakaria Tekami ke Lyon, sekarang tampaknya mereka akan berburu pemain yang dapat beroperasi dalam peran sebagai wingback untuk mengisi kekosongan akibat kepergian dari bek asal Swiss itu.
Salah satu nama yang sekarang sedang dipantau dengan serius dalam beberapa jam terakhir adalah Zalewski yang saat ini membela Atalanta. Namun Diavolo bukanlah satu-satunya tim yang tertarik, tetapi mereka telah memulai kontak awal dengan rombongan sang pemain dan Ladea menganggap sang pemain adalah pemain yang dapat dijual. Gaya permainan bek asal Polandia itu dinilai tidak menyatu dengan formasi 4-3-3 yang dibawa oleh Maurizio Sarri, tetapi dia akan sangat berguna untuk formasi Ruben Amorim. Dia adalah pemain berkaki kanan yang lebih suka bermain di sisi kiri, tetapi juga dapat bermain di sisi kanan. Selain itu, keunggulannya adalah dribbling dan crossing yang akurat. Meskipun berkewarganegaraan Polandia, Zalewski adalah produk asli Akademia AS Roma dan dia telah bermain di sana sejak 2011 silam. Menurut aturan UEFA, dari 25 pemain yang masuk dalam skuad, setidaknya 8 diantaranya harus berasal dari Akademi Muda Italia dan dia dapat menawarkan hal tersebut. Trabzonspor masuk ke dalam perburuan untuk mendapatkan Yunus Musa dari AC Milan menurut sebuah laporan. Musa menjadi salah satu dari sekian banyak pemain yang mendapatkan evaluasi langsung dari pelatih Ruben Amorim setelah pertandingan melawan Chelsea di Jakarta. Mantan pemain Valencia itu terus memperjuangkan posisinya di skuad utama dan berusaha meyakinkan pelatih asal Portugal itu, tetapi tampaknya dia telah gagal untuk meyakinkannya. Dalam beberapa pekan terakhir, pemain berusia 23 tahun itu telah ditawarkan ke Besiktas, meskipun Gennaro Gattuso dari Lazio adalah pengagum berat sang gelandang. Sekarang Milan News melaporkan bahwa Musa telah menjadi buruan Trabzonspor, di mana klub Turki itu tampaknya ingin terus berbenah setelah mendatangkan Mohamed Salah. Rossoneri meminta sekitar 15 hingga 20 juta euro kepada klub peminat yang ingin membawa keluar gelandang timnas Amerika Serikat itu. Dalam beberapa hari terakhir, selalu muncul berita bahwa jika Musa pergi, maka nasib Samuel Ricci akan aman di San Siro, dan begitu pula sebaliknya. Jadi mari kita tunggu dalam beberapa waktu ke depan. Al Nassr membantah tengah berburu penjaga gawang dan mendekati Mike Mignon menurut sebuah laporan. Sebelumnya muncul rumor kepergian Mignon dari AC Milan setelah serangkaian kontroversi yang terjadi di sekelilingnya. Namun sekarang Fabrizio Romano yang berbicara di saluran YouTube miliknya justru membantah rumor liar tersebut yang mengaitkan kiper asal Prancis itu. Berikut komentar sang jurnalis. Beberapa jam terakhir muncul pembicaraan secara mendadak tentang kepergian Mike Mignon. Ada pembicaraan tentang Arab Saudi dan kemungkinan hubungan dengan Al Nassr. Mulai hari ini, dari apa yang saya pahami, Al Nassr tidak mencari penjaga gawang baru. Klub Saudi itu tengah melakukan pergerakan untuk lini tengah dengan mengejar Samu Costa dan saat ini belum bernegosiasi dengan pemain lain secara umum. Al Nassr memberitahu kami bahwa mereka tidak tertarik kepada Mike Mignon, ungkapnya. AC Milan siap bergerak jika ternyata Borussia Dortmund gagal mendapatkan Said Elmalah menurut sebuah laporan. Gol mengutip Express.de yang melaporkan bahwa Dortmund telah diberitahu bahwa mereka tak harus mengajukan penawaran 50 juta euro ditambah 5 juta euro dalam bentuk bonus untuk transfer Elmalah. Jika tawaran nominal tersebut diajukan, maka Köln tidak akan menghalangi pemain timnas Jerman U21 itu hengkang pada musim panas kali ini. Thomas Kessler selaku direktur olahraga klub telah memberitahu rombongan Elmalah bahwa mereka bisa pergi asalkan harga yang diminta dapat dipenuhi. Laporan tersebut menyatakan bahwa jika Dortmund mundur, maka Diavolo siap masuk ke dalam perburuan pemain yang mencetak 13 gol di Bundesliga musim lalu itu. Sebelumnya, Rossoneri dan Diego Rusan bersaing untuk mendapatkan Konstantinos Karetsas yang pada akhirnya hijrah ke Jerman. Milan sendiri harus menjual pemain terlebih dahulu sebelum mengajukan tawaran serius kepada Köln untuk Elmalah. Selain itu, waktu bursa transfer juga terus menipis. Luka Modric kembali tunjukkan sikap profesional dan dedikasi yang luar biasa tadi malam menurut sebuah laporan. La Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa beberapa pemain hanya akan bepergian jika mereka mendapatkan penerbangan pribadi atau kelas 1. Namun tidak sedikit juga pemain yang tidak masalah jika perjalanan tersebut menggunakan kelas ekonomi demi mencapai tujuan mereka. Modric adalah kategori pemain yang terakhir karena baginya tercapai tujuan lebih penting daripada sekedar kenyamanan atau gaya semata. Setelah Ruben Amorim memberikan jatah libur 3 hari setelah tur di Indonesia, tadi malam Modric terlihat berada di Malpensa setelah dirinya beristirahat di Kroasia. Dia mengikuti penerbangan Ryanair yang mendarat di Malpensa pada pukul 1 dini hari waktu setempat. Meskipun sudah larut malam, veteran Kroasia itu telah menempatkan diri untuk bertemu dan menyapa para penggemar. Bahkan dia dengan senang hati menerima permintaan selfie dan tanda tangan dari para penggemar.